penyidik dan lain-lain gitu ya. Tetapi memang wajar ketika memang kita berusaha untuk mencari kebenaran gitu kan. Saya yakin tidak ada lah masing-masing kita untuk memihak pihak-pihak gitu ya. Kita ingin sekarang kasus ini segera tuntas gitu saja. Jadi terkait obstruction of justice kita juga belum dapat update yang konkret dari penyidik. Untuk itu mungkin minggu ini kita akan surati resmi sebagai kuasa hukum keluarga korban. Kita pengen tahu perkembangan pemeriksaan OOJ sampai mana gitu Bang. Dan juga saya juga menitipkan, mungkin teman-teman para pemerhati juga ingin menitipkan yang dari pihak Humas Polda dari dulu kan udah menyampaikan bahwa ini yang tanggal 19 gitu kan. Ini kok adem ayem di tanggal 19 ini. Betul. Selamat siang teman-teman channel Free Channel ya. Saat ini saya berada di PN Bandung dan ketemu langsung dengan Pak Taufan. Tapi kita tanyakan ke PN Bandung ini dalam rangka apa ini? Padahal hari ini ada putusan pra peradilan sidang pra peradilan putusan MAA. Nah, ini selamat siang Bang Puri. Gimana? Ada acara apa nih hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini saya bisa hadir ke PN Bandung, Bang Puri. Tapi tujuannya kebetulan hari ini saya ada sidang perdata juga di PN Balai Bandung. Tadi sudah selesai. Nah, kebetulan di PN ini kita juga ada perkara tipikor juga dan ada jadwal sidang juga hari ini. Makanya kita kemari dan alhamdulillah malah ketemu dengan teman-teman nih pejuang-pejuang kasus Subang. Dan saya baru dapat info juga bahwa sudah ada putusan Prapit ya terkait Arigi dan Bu Mimin gitu kan. Dan tapi mohon nanti diluruskan Bang Puri. Jadi bukan semata-mata kita kesini untuk hadir ke sana, tidak, karena memang bukan kapasitas kita. Ya bolehlah nanti kita lihat-lihat, namanya ini sidang terbuka kan, boleh kita lihat-lihat bagaimana proses sidang Prapit. Saya dengar jam 1 ini masih ada jadwal sidang ya Bang Puri ya? 1. Terkait Abi ya. Nah, gitu Bang Puri. Berarti bukan niat untuk sengaja ke sini untuk mengamati? Bukan. Nanti paling saya sebentar aja melihat situasi, habis itu izin balik gitu. Nah, mumpung ada Bang Taufan ya teman-teman, saya pribadi ya selaku pengawal kasus Subang ini ingin menanyakan terkait perkembangan obstruction of justice yang berada di kasus Subang. Nah, ini berani tidak Bang Taufan itu memberikan statement nih terkait adanya OOJ di kasus Subang, gitu kan? Yang kemarin ada beberapa oknum juga sudah diputus ya di sidang kode etik. Ini gimana dengan adanya obstruction of justice ini? Gimana menurut Bang Taufan ini? Ya, terkait OOJ memang kami juga masih punya kewenangan ya untuk sebagai kuasa hukum keluarga untuk menanyakan kepada penyidik terkait perkembangan gitu Bang Puri. Dan rencananya minggu ini kita juga mau surati lagi Krimsus ya, itu kan tangannya kalau nggak salah dengan Krimsus di Polda Jabar itu, untuk kita ketahui sampai mana perkembangan, karena OOJ ini sama pentingnya juga dengan materi pengungkapan kasus Subang, khususnya yang sedang berjalan nih kaitan masalah persidangan Abi. Nanti kan pasti juga sudah ada jadwal dan lain-lain, karena OOJ ini menjadi satu benang merah yang harus kita ungkap, karena kita ini kan tujuannya pengen atau berkeinginan untuk kasus ini segera terungkap. Saya yakin Bang Puri, Kang Heri, Kisodo semua ini memiliki satu visi bagaimana caranya kasus Subang terungkap. Siapapun yang menjadi pelakunya itu semua kita serahkan kepada aparat penyidik dan lain-lain gitu ya. Tetapi memang wajar ketika memang kita berusaha untuk mencari kebenaran gitu kan. Saya yakin tidak ada lah masing-masing kita untuk memihak pihak-pihak gitu ya. Kita ingin sekarang kasus ini segera tuntas gitu saja. Jadi terkait obstruction of justice kita juga belum dapat update yang konkret dari penyidik. Untuk itu mungkin minggu ini kita akan surati resmi sebagai kuasa hukum keluarga korban. Kita pengen tahu
perkembangan pemeriksaan OOJ sampai mana gitu Bang. Oke. Dan juga saya juga menitipkan, mungkin teman-teman para Ya. pemerhati juga ingin menitipkan yang dari pihak Humas Polda dari dulu kan udah menyampaikan bahwa Betul. ini yang tanggal 19 gitu Betul. kan. Ini kok adem ayem di tanggal Ada 19 main. ini. Betul. Tanggal 19 Agustus 2021 bagaimana banyak ada beberapa oknum dan juga orang sipil itu masuk ke TKP. Ya itu. Sekaligus CCTV juga itu juga perlu. Saya setuju ketika ada misalnya Bang Puri mengangkat tentang adanya CCTV Angger kemana wujudnya, Iya, karena betul. dari situ kita bisa mengungkap kebenaran gitu Bang. Betul. Untuk hal itu kami dari tim ATS Lawfirm sepakat dan sejalan gitu ya, bahwa keterbukaannya harus bisa kita dapat gitu untuk pengungkapan kasus ini gitu Bang. Oke. Nah ini satu kali lagi sebelum adanya sidang Ya. lanjutan, saya mau bertanya terkait kenapa terkait kasus 340, Ya. ini kan ada 3 tersangka. Ya. Kenapa hanya 1 yang ditahan? Ya. Nah, kalau menurut saya Bang Puri, memang kan penyelesaian kasus ini agak rumit ya Bang ya. Artinya penyidik itu, ini sepengetahuan saya, artinya penyidik itu harus menuntaskan satu persatu karena dari situ dia akan mencari rajutan gitu ya, keterkaitan masing-masing pihak gitu ya. Makanya kalau menurut pandangan saya gitu ya, tapi ini kan tidak berarti saya membuat statement untuk membuat ricu dari pihak sebelah atau apa, jangan sampai berpikir gitu. Tapi karena Bang Puri nanya pribadi ke saya kan, dari Pak Yosef sudah terbukti, Danu sudah terbukti, saat ini ada Abi kita dengar yang sudah limpah dan sudah, kalau nggak salah sudah ada jadwal persidangan kalau nggak salah ya. Hari Rabu. Ya, hari Rabu ya. 30. Nah, nanti mungkin dari situ hasil bukti dari persidangan itu nanti akan menyeret 2 nama lagi tuh yang Bu Mimin dan Arigi gitu. Ini mungkin analisa saya, ini strategi penyidik untuk bagaimana bisa merajut semua. Mengingat kasus ini adalah kasus yang itu tadi OOJ-nya sangat kencang karena di situ penyidik saya rasa kewalahan untuk membongkar kasus ini hampir lebih 2 tahun lebih kan gitu Bang Puri gitu kan. Berarti kan ada yang dilakukan oleh pelaku DKK ini sehingga perkara ini sulit untuk diungkap gitu. Jadi memang beda. Ada kasus yang memang mudah untuk diungkap sehingga pelaku 5 langsung 5-5-nya ditangkap. Tapi ini beda gitu loh. Kalau kasus ini rentan dengan ada perilaku pihak ketiga OJ, nanti juga ada lagi benang merahnya dari yayasan. Jadi memang rajutannya terlalu panjang gitu Bang. Jadi mungkin itu strategi dari penyidik ya, kita juga belum tahu lah gitu. Nah ini juga saya mau bertanya Pak Bang Taufan. Bang Taufan pernah memberikan statement di Komal bahwa Bang Taufan itu sudah mendapatkan kuasa dari beberapa saksi di kasus Subang ini. Siapa saja nih saksinya? Boleh kita tahu nggak? Ya, sementara kita belum open dulu gitu ya, karena satu kita kan mesti menjaga saksi kita. Betul. Tetapi memang ada beberapa saksi yang sudah meminta ke kita untuk bisa diberi kuasa untuk pengamanan beliau secara hukumnya gitu. Oke. Nanti pada waktunya insya Allah kita ini. Oke, siap. Si penyidik. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Puri.